Halo. Di sini Mr. Resumen. Hari ini aku akan menjelaskan sebuah film fiksi ilmiah berjudul Lifelike. Spoiler di depan, perhatian hati-hati. Film ini dimulai dengan menampilkan Sophie dan James. Mereka adalah pasangan yang baru menikah. Saat mereka berciuman, James menerima telepon bahwa ayahnya telah meninggal. Sejak saat itu, James dan Sophie pindah ke rumah mewah milik ayahnya. Selain rumah mewah, James juga mewarisi pekerjaan ayahnya. Di sisi lain, Sophie tidak terbiasa dengan kehidupan mewah ini. Dia tidak ingin ada pelayan yang melayaninya, meskipun para pelayan bekerja dengan senang hati. Sophie tetap tidak ingin ada siapapun selain mereka berdua, jadi Sophie akhirnya memecat semua pelayan di rumahnya dengan memberi mereka gaji selama 2 tahun. James yang mengetahui hal ini awalnya kecewa pada Sophie karena untuk rumah sebesar itu harus ada pelayan yang melayani, meskipun pada akhirnya James menuruti dan menerima apa yang diinginkan istrinya. Setelah itu suasana menjadi panas, jadi mereka pun melewati malam yang sangat bergairah. Keesokan harinya, saat James sibuk bekerja, Sophie menelponnya karena dia membutuhkan bantuannya untuk menyalakan mesin pemotong rumput. James pergi untuk menyiapkan mesin itu pada malam hari, tetapi dia tidak bisa menyalakannya lagi. Sophie yang masih belum terbiasa dengan kehidupan barunya, dan James yang selalu sibuk bekerja, membuat Sophie mulai mengeluh lagi, meskipun dia sendiri yang memecat semua pelayannya. Jadi setelah ini, James memutuskan pergi ke sebuah perusahaan yang mengembangkan robot modern yang terlihat persis seperti manusia. Robot-robot itu disewakan kepada para pelanggan sebagai pelayan. Di perusahaan itu, James akan menyewa robot cantik ini, tetapi Sophie tidak setuju karena dia terlihat terlalu cantik dan sempurna untuk menjadi pelayan di rumah mereka. Sophie takut menjadi cemburu pada robot itu. Akhirnya, mereka berdua sepakat untuk mempekerjakan robot laki-laki bernama Henry untuk menjadi pelayan di rumah mereka. Pada awalnya tidak ada masalah sama sekali. Henry, sebagai robot, menyiapkan sarapan setiap pagi dan memotong rumput sesuai perintah tuannya. Dan suatu hari ketika Sophie hendak berpakaian, dia tidak menyangka Henry berada di kamarnya dan Sophie menyuruh Henry keluar dari sana. Sophie, yang merasa tidak nyaman dengan Henry, mulai mengeluh kepada James saat dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai akhirnya hubungan mereka menjadi semakin tidak dekat. Karena alasan itu, Sophie mulai mendekati Henry. Sophie merasa kesepian karena James jarang berada di rumah, jadi Sophie mencoba menghabiskan lebih banyak waktu dengan Henry. Sophie menyuruh Henry membaca sebuah buku yang berisi emosi dan perasaan yang dirasakan manusia, tetapi Sophie seharusnya tidak memberikan buku itu karena sistem kecerdasan buatannya akan belajar tentang hal itu, sehingga Henry akan memiliki perasaan dan merasakan cinta seperti manusia. Setelah itu, pada suatu malam Sophie terbangun karena mendengar sesuatu di luar rumahnya. Dia keluar rumah dan ternyata Henry sedang tidur di luar tanpa mengenakan pakaian apapun. Lalu muncul adegan di mana Henry mengatakan bahwa dia bermimpi menjadi manusia. Keesokan harinya, James dan Sophie yang merasa ada sesuatu yang aneh dengan robot Henry segera pergi menemui Julian, pemilik perusahaan robot itu. Julian mengatakan bahwa itu terjadi karena mereka membuat emosi Henry berkembang terlalu jauh dan mereka berdua memperlakukan Henry terlalu seperti manusia. Setelah itu, James menyalahkan Sophie karena terlalu dekat dengan Henry. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah bersama Henry. Pada suatu malam, ketika James pulang setelah bekerja, dia menemukan sebuah surat dari Sophie untuk James yang telah dia tulis sejak lama, tepat saat mereka pindah ke rumah itu. James membaca surat itu, dan setelah itu dia mengambil inisiatif untuk menyalakan lilin di kamar mereka untuk mengajak Sophie untuk melakukan yang begituan, kalian paham, kan? Tetapi sayangnya Sophie menolaknya. Keesokan harinya, James sangat bingung dengan pekerjaannya, sementara Sophie sibuk berbicara dengan Henry. Henry mengatakan bahwa dia merasakan emosi dan merasa bahwa dia diprogram untuk membuat Sophie bahagia. Henry salah memahami maksudnya dan mengatakan bahwa dia akan melayani Sophie dan James tanpa batasan apapun, termasuk melakukan caka-caka dengan mereka berdua. Pada saat ini, Sophie mulai menyukai Henry. Sophie bahkan bermimpi mengalami malam caka-caka dengan Henry. Ketika James pergi bekerja, Sophie tanpa sengaja membiarkan pintu kamarnya terbuka dan menghela napas di atas ranjang agar Henry bisa mendengar auto delicioso miliknya.
Ketika dia merasa puas, Sophie keluar dan melihat Henry yang hanya menatapnya. Sophie juga meminta Henry menemaninya berenang dan ternyata James masih belum pergi bekerja. Dia merasa cemburu melihat kedekatan mereka. James pergi berkonsultasi dengan Julian tentang Henry. Julian mengatakan bahwa perilaku Henry akan sesuai dengan apa yang diinginkan pemiliknya. Jadi jika Sophie menyukai Henry, maka Henry juga akan menyukai Sophie. Lalu James mengatakan kepada Henry agar tidak berhubungan lagi dengan Sophie, tetapi Henry mengadu kepada Sophie, yang pada akhirnya membuat James dan Sophie bertengkar lagi. Lalu Sophie pergi dari rumah selama beberapa hari. Saat ini hanya James dan Henry yang berada di rumah. Saat James meminta pisau lipatnya, Henry datang tanpa busana untuk memuaskan mereka berdua. Saat Henry mencukur janggut James, Henry tiba-tiba mendekat dan langsung mencium James. James yang semalam tidak melakukan caka-caka dengan Sophie langsung melampiaskan hasratnya kepada Henry. Dan terjadilah malam caka-caka yang sangat intens. Keesokan harinya, James tampaknya tidak mengingat apa yang terjadi tadi malam. Dia mengira itu hanya mimpi, jadi dia langsung pergi ke kantornya. Di kantornya, James mengajak Sophie untuk pulang ke rumah, tetapi Sophie masih belum bisa menerima James kembali. Ternyata Sophie selalu diam-diam pulang ke rumah saat James pergi bekerja. Dia hanya ingin bertemu dengan Henry karena Sophie merasa bergairah padanya. Jadi Sophie melakukan yang begituan dengan Henry. Tetapi ketika Henry mengatakan kata "aku mencintaimu", Sophie langsung terkejut karena Henry seharusnya tidak diprogram untuk mencintai pemiliknya. Tetapi Henry dengan polos mengatakan bahwa dia hanya ingin membuat majikannya bahagia, jadi dia mengekspresikan dirinya dengan mengatakan "aku sayang kamu" kepada Sophie. Pada saat ini Henry sudah melewati batas. Ketika James pulang, dia menemukan Sophie duduk di dekat api dan Sophie mengatakan bahwa Henry telah menciumnya. James kecewa pada Sophie karena sebenarnya robot Henry melakukan apa yang diinginkan pemiliknya. Dan ketika Henry mencium Sophie, maka itulah yang diinginkan Sophie. James juga mendekati Henry dan memukulnya lalu mematikan ranjang Henry agar dia tidak bisa bangun. Keesokan harinya James dan Sophie sedang menunggu kedatangan Julian. Karena dia terlalu lama datang, James pergi bekerja. Tiba-tiba Henry datang dan bertanya kepada Sophie, "Kenapa kamu mematikan ranjangku? Apa yang salah denganku?" Henry juga menjelaskan bahwa dia diprogram hanya untuk membuat James dan Sophie bahagia. Itulah sebabnya dia melakukan apa yang diinginkan pemiliknya. Henry juga menceritakan kepada Sophie tentang malam caka-caka yang intens yang dia alami dengan James. Tidak lama kemudian Julian tiba di rumah, tetapi Sophie harus pergi menemui James di kantornya. Pada saat ini kita menyadari sebuah keanehan. Memar di wajah Henry setelah dipukul oleh James seharusnya tidak ada, karena Henry, ingat, adalah robot. Julian juga mendekati Henry dan memerintahkannya untuk pergi ke ranjangnya, tetapi Henry telah menyadari bahwa Julian telah membohonginya selama ini. Tiba-tiba adegan kembali ke Sophie yang marah karena James telah tidur dengan Henry, tetapi James menjelaskan bahwa dia melakukannya karena ditolak olehnya saat dia mengajaknya bercinta malam itu. Jadi akhirnya dia melampiaskannya kepada Henry. Karena mereka berdua sama-sama salah, akhirnya mereka berdamai. Saat mereka tiba di rumah, mereka dikejutkan oleh Henry yang berada di luar tanpa pakaian. Henry telah menyadari bahwa selama ini dia adalah manusia. Julian telah berbohong kepada Henry dan kepada semua robot palsu di perusahaannya. Julian mengadopsi mereka dan mendidik mereka untuk menjadi robot sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Dan tentu saja itu semua hanya demi bisnis. Biro Investigasi Federal juga menyita perusahaan Julian dan mengevakuasi semua manusia yang dijadikan robot. Mereka harus menerima lebih banyak bimbingan karena otak mereka telah dicuci oleh Julian. Setelah itu, James, Sophie, dan dua anggota Biro Investigasi Federal kembali ke rumah untuk mencari Henry. Kedua anggota Biro Investigasi Federal itu langsung ditembak mati oleh Julian. Julian mengatakan bahwa James dan Sophie telah menghancurkan bisnis yang dia bangun bersama ayah James. Dia juga menceritakan asal-usul Henry yang merupakan bayi terlantar dan penuh memar. Dan akhirnya dia diadopsi oleh Julian untuk menjadi robot palsu. Ketika dia ingin menembak Sophie dan James, Henry tiba-tiba datang dan membunuh Julian. Lalu Henry mengambil pisau dan mengiris perutnya karena dia ingin membuktikan bahwa dia adalah manusia.
Saat Henry sekarat, Henry juga meminta maaf kepada James dan Sophie karena telah menghancurkan rumah tangga mereka, tetapi mereka berkata, "Kamulah yang mengajarkan kami untuk saling mencintai dan menerima kekurangan satu sama lain. Kami mencintaimu, Henry." Aku sangat sedih, sumpah. Akhirnya, Henry meninggal. 5 tahun kemudian, James dan Sophie telah menua dan memiliki seorang anak bernama Henry untuk menghormatinya. Dan begitulah akhir dari film keren banget ini. Berlanggananlah untuk menonton lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih sudah menonton.